Perselingkuhan adalah hal yang paling menjengkelkan ya, apalagi di dalam rumah tangga. Tapi kali ini perselingkuhannya tuh beda banget karena seorang pejabat gubernur di Amerika Serikat sana selingkuh dengan pasangan sama jenisnya. Gimana sih kisahnya? Yuk kita ke segmen True Story. Hai para najis, balik lagi di Daily Village. Jadi di video kali ini kita akan membahas true story atau kisah nyata yang terjadi di dunia ya. Nah, pada tahun lalu 2004 tepatnya, Amerika Serikat New Jersey dihebohkan oleh gubernur yaitu Jim McGarvey. Maaf kalau ada salah penyebutannya. Jim McGarvey, intinya itulah. Dihebohkan karena dia mengadakan konferensi pers. Dia mengaku bahwa dirinya menyimpang. Waduh, gimana tuh? Dan dia mengundurkan diri dari jabatannya di tahun tersebut. Buat kalian yang baru gabung, langsung aja subscribe biar kan gak ketinggalan true story lainnya ya, kayak gitu. Sebelumnya kita bahas profil dari Jim dulu ya. Jim yang bernama Steve James Edward McGarvey ini, atau yang biasa dipanggil Jim, lahir pada tanggal 6 Agustus 1957 di Jersey City. Dia adalah salah satu partai Demokrat, anggota ya, dan dia tuh menjabat sebagai gubernur New Jersey itu dari tahun 2022 sampai 2004 pas dia tuh mengakui semua kesalahannya. Nah, Jim ini tuh menikah dengan seorang wanita yang bernama Dina Matos ya tulisannya. Kita nyebutnya Dina aja. Nah, sedangkan Dina lahir pada 5 November 1966. Ya, perbedaannya lumayan lah ya, 57 ke 66. Dan Dina juga tuh berkecimpung di dunia politik ya. Jadi itu dia juga pernah menjadi Panglima Agung Parade Hari Portugal. Jadi ini orang sibuk juga lah, maksudnya kayak masih berkecimpung di dunia politik, makanya bisa ketemu sama Jim mungkin dari situ ya. Itu sedikit profil dari mereka. Nah, Jim dan Nina ini bertemu tuh pada tahun 1996 ya, saat si Jim ini menjadi wali kota di Wartburg Township situ. Jadi makanya tuh ketemu sama Dina karena kan mereka pada dasarnya memang di dunia politik ya, Wak. Jadi ya udah, mungkin dari kenal ke kenal, mulut ke mulut, akhirnya mereka pun deket dan mereka tuh lama-lama menjalin hubungan. Mereka tuh menikah pada 7 Oktober tahun 2000 ya. Mereka tuh udah saling nyaman kali ya, jadi mereka memutuskan untuk menikah di tahun 2000. Nah, akhirnya dari pernikahan itu mereka mempunyai satu anak ya, cewek. Dan sebelumnya ternyata Jim ini pernah menikah dengan istrinya terdahulu dan punya juga satu anak gitu, jadi duda gitu ya, karena pada tahun itu istrinya ini meninggalkan dia begitu aja gitu. Jadi kayak ya udah begitu aja. Kita lanjut ke profil dari Golan Chipel. Nah, Golan Chipel ini dia tuh berasal dari Israel ya, salah satu sebagai penasehat keamanan tanah air ya. Jadi Chipel ini mungkin juga masih berkecimpung ya di dunia politik itu, makanya bisa kenal sama si Jim itu. Nah, kejadian aneh tuh karena awalnya tuh Jim menunjuk si Golan Chipel ini sebagai penasihat keamanan tanah air, dan pada saat itu kayak orang-orang penting tuh kayak ngerasa lah dia kayaknya nggak pantas deh, soalnya kan dia orang Israel dan dia tuh nggak punya pengalaman di dunia seperti ini. Kenapa bisa si Cipel ini yang lo tunjuk gitu? Itu udah aneh ya bagi orang-orang di sekitar Jim itu. Tapi ya udahlah gitu, nggak terlalu diperpanjang ya karena Jim yang sudah menunjuk. Jadi kalian ingat Golan Cipel ini adalah penasehatnya yang ditunjuk oleh Jim ya, jadi kayak semacam kru gitu ya kalau di kita. Nah, awalnya tuh rumah tangga Dina dan Jim ini baik-baik aja ya sampai dia punya anak gitu. Tapi lambat laun tuh kok Dina merasa kayak Jim ini kok udah berubah gitu, suaminya ini kayak mulai berubah, dan Dina menemukan hal-hal aneh gitu ya. Karena apa? Karena tuh Jim pernah bilang ke Dina kalau mantan istrinya ini akan datang gitu suatu hari, dan ternyata pas harinya datang itu bener nih, si mantan bininya datang sama anaknya. Di situ Dina ngelihat tuh mantan istrinya masih pakai cincin pernikahan mereka. Di situ kan Dina mulai agak-agak, waduh, jangan-jangan mereka belum cerai atau gimana. Itu pikiran Dina ya.
hal aneh yang muncul ketika Dina ngerasa kok suami gue berubah gitu. Dan ditambah satu hal lagi, Dina ngeliat di jadwal kosong suaminya ini ada satu hari yang kosong gitu Wak, mungkin kayak libur gitu kalau di kita ya. Nah Dina tuh mikirnya kayak, oh mungkin mau jalan kali sama gue sama anak gue gitu loh. Dan ternyata pas di hari tersebut si Jim gak ada di rumah dan gak tahu kemana, gak ada kabar gitu. Dina pun khawatir ya, nih suami gue kemana gitu, di gondol siapa gitu. Nah, pada tanggal 9 Agustus 2004, Jim tuh tiba-tiba ngubungi Dina dan bilang dia mau ngomong sesuatu yang penting. Dan ini membuat Dina tuh kayak kepikiran, aduh kira-kira apa benar nih dia masih sayang sama mantan istrinya gitu. Aduh gue harus kuat, gue harus siap. Mungkin Dina seperti itu ya, karena Jim bilang ini hal yang penting. Dan ternyata bukan hal itu, bukan dia mau balikan sama mantan istrinya atau dia masih sayang sama istrinya yang dulu. Ternyata ada hal yang mengejutkan gitu loh. Jadi tuh yang bikin Dina tuh kayak nggak nyangka juga sih pada saat itu. Ternyata si Jim mengaku bahwa dirinya tuh terlibat perselingkuhan, tapi bukan sama mantan istrinya atau sama cewek ya Wak, tapi dengan asistennya itu. Kalian pasti tahu kan siapa? Ya, Golan Cipel. Jadi dia tuh selingkuh dengan Golan Cipel. Dia ada hubungan Wak sama jenis. Dan Dina pun kaget saat itu karena Dina nggak nyangka aja, kira kan lu sama mantan istri lu nggak taunya ya sama Batak. Nah, kalian tahu kan waktu yang jadwal kosongnya si Jim itu nggak ada di rumah, mungkin itu buat bertemu kali ya sama si si Jipel gitu. Karena tuh Jim pernah kayak ada tugas di Israel, dan ternyata pada tahun 2000 itu si Jim tuh sempat ketemu sama si couple itu di lagi makan siang gitu Wak. Jadi tuh mereka sempat ketemu karena saat itu kan Jim bertugas di Israel ya, jadi ketemu sama si Cipel, maaf copol mulu. Mungkin di saat itulah mereka berkenalan Wak, di tahun 2000 itu. Dan mungkin jadwal kosong itu kali ya Wak yang digunain buat ketemu kayak kalian itu. Mereka bertemu di Israel karena tuh Cipel juga bekerja sebagai pejabat urusan publik ya untuk pemerintahan kota gitu. Nah akhirnya Cipel nih pindah ke New Jersey untuk memberikan penjangkauan kepada komunitas Yahudi ya atas utusan si Jim. Nah makanya mungkin dia ditunjuk sama si Jim ya jadi penasehat gitu. Mungkin awalnya dari situ ketemunya mereka tuh berdua ya Wak. Akhirnya mungkin benih-benih cinta kali ya nongol. Dan saat si Jim bercerita itu, dia tuh ngaku kan udah selingkuh sama si Cipel itu ya udah lama. Dan katanya sih Cipel nih berusaha memeras dia Wak, karena nih Cipel bakal ngadu ke orang-orang, ke publik kalau dia tuh, kalau Jim itu seorang gay ya. Jadi tuh dia mengancam dan memeras uang sebesar 50 juta dolar gitu. Kalau Jim gak ngasih, gue bakal laporin. Ini biasanya boti-boti yang kurang ajar Wak, kayak gitu. Boti Saipul Jamil kali ya. sorry jadi nggak dikasih apa yang dia mau terus ngelaporin. Biasanya itu boti-boti yang gila duit ya, kayak gitu. Dan dia juga tuh memeras dan akan ngadu gitu ya ke pihak yang berwajib karena dia tuh di kekerasan seksual gitu. Dia mengaku menjadi korban gitu ya, tapi lo nikmatin ya najis. Gue nggak ngerti deh tuh. Pokoknya dia ngancem, dia tuh minta duit sama kalau nggak dikasih lu bakal gue laporin. Dan gue bilang lu tuh gay gitu loh, karena kan si Jim ini kan gubernur ya Wak, jadi mungkin gampang lah gitu diperes biar kalau nggak ngasih juga lu gue laporin kayak gitu. Saat bilang ke Dina itu tuh Dina juga kecewa ya, bukan masalah gimana-gimana, karena tuh Jim terlalu fokus dengan masalah gimana sih nih biar dia tuh kelar masalah sama Cipel, tapi dia nggak ngerasain atau kayak nggak mikirin nih perasaan Dina hancurnya tuh kayak gimana Wak. Ya sedikit memang ya, namanya juga kaget lah Wak. Nah setelah bercerita sama istrinya, terus juga dia bilang kalau dia diperes sama si Cipel, akhirnya nih Jim nggak diam diri nih. Dia tuh langsung 2 hari kemudiannya dia dan penasihatnya nih ada gitu seseorang punya nih rencana kayak gimana ya biar si Cipel ini nggak bisa kayak ngancem, nggak bisa meres gitu. Akhirnya mereka mengadakan konversi pers ya gitulah ya Wak. Konversi pers gitu, konversi pers ya gitulah, ngadain gitu. Mereka ngadain dan dia akan mengumumkan apa yang telah terjadi. Dan disinilah gitu Jim tuh
mengakui semua tentang diri. Tanggal 21 Agustus akhirnya konversi pers itu diadakan ya Wak, diadain. Dan sebelum acaranya tuh si Jim narik si Dina dan bilang nimpat mata kayak aku minta maaf gitu, aku udah bingung aku harus gimana, hanya ini satu cara yang bisa aku lakuin kayak gitu. Nah Dina tuh nanya gini ke Jim, terus kenapa lo nikahin gue, kenapa gue harus menikah sama lo. Dan Jim tuh ngejawab agak sedih ya Wak, dia bilang gue tuh sayang sama lo, gue tuh pengen hidup bahagia sama lo. Ya memang bingung juga, tapi kata si Jim juga nggak tahu orientasi seksualnya tuh gimana sampai dia tuh bisa selingkuh sama si Cipel itu ya. Dan dia mengaku mungkin ada benernya gue tuh seorang gay gitu, kata si Jim. Sedih ya Wak, hal yang paling sulit itulah mungkin, kalau nggak mungkin juga kan dia jujur dari awal ya. Semoga ini menjadi pelajaran nih untuk kita, untuk ya udahlah kalau mau berubah tuh total gitu ya, jangan setengah-setengah, jadi nggak ada yang disakitin kayak gitu, kayak kisah di video ini. Nah, setelah ngomong sama Dina, Jim akhirnya mulai pidatonya dan dia minta maaf sama keluarga, sahabat, terutama sama Dina dan rakyat-rakyat ya, karena sudah mengecewakan. Di situ dia langsung jujur tuh kayak dirinya tuh seorang gay, dan juga dia mengaku bahwa perselingkuhan itu udah lumayan lama ya Wak, dan memang si Cipel ini mengancam gitu ya. Daripada mengancam mending dia ngaku sendiri, dan dia konversi itu dia juga langsung mengundurkan diri dari jabatannya kayak gitu. Hancur semua ya Wak karir ya. Memang jahat banget ya orang yang kayak apa ya, kayak lu meres orang gitu, terus kalau nggak nih gue bakal laporin. Mungkin hal kecilnya kayak lo main sama gadun, terus lo nggak dikasih apa-apaan, terus lo ngadu ke istrinya, itu gila, itu kejam banget ya Wak ya. Maksudnya kayak ya udahlah gitu, jangan sampai kayak gitu. Lo tuh nggak mikirin gitu nanti dia bakal gimana sama keluarganya kayak gitu. Jadi di sini tuh udah Jim per-peran. Nah ada sih videonya tuh dia ngomong pidatonya di YouTube, kalian bisa cari aja. Ini gue kasih cuplikannya sedikit ya gitu, pokoknya panjang sih. Intinya di video itu tuh dia mengaku dirinya menyimpang dan dia tuh mengundurkan diri, dia minta maaf dengan segala kesalahannya gitu lah Wak. In fact, having the ability to truthfully set forth my identity might have enabled me to be more forthright. Dan Dina dan Jim ini berpisah di tahun 2005 ya Wak. Setelah konversi pers itu dia tuh akhirnya bercerai sama Dina, dan udah berakhir kisahnya sampai sini. Nah jadi sekian itu aja true story hari ini tentang seorang gubernur yang cintanya tuh belok ya Wak, Najils. Jadi di sini kita ambil pelajarannya apa ya? Kalau gue sih menanggapinya kayak misalkan kalian pengen berubah total lah gitulah, jangan setengah-setengah, karena kita nggak tahu akan bertemu dengan orang jahat apa enggak, seperti Cipel ini yang memeras terus mengancam akan jadikan keluarga lo hancur gitu ya Wak. Dan misal kalian posisi di Cipel, janganlah kalian kayak gitu, apalagi kan dia punya keluarga, punya anak, suatu saat juga kalian kan akan berkeluarga, jadi jangan seperti itulah gitu. Kalau hal yang gak didapetin tuh lo jadi ngancem-ngancem orang, itu gak bagus banget ya, jangan ditiru. Maaf ya agak-agak kaku dan serius karena gue belum biasa bawain cerita yang serius. Lo tau kan gue suka bercanda Najil, jadi agak-agak kaku ya Wak. Mau dibawa ke bercanda juga gue harus bisa ngapalin dulu gitu. By the way, karena kan gue nggak punya laptop ya Wak Najil, jadi ini masih gue manual ya. Doain aja biar lancar, dan tunggu true story atau kisah nyata selanjutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar kita saling kenal. Pokoknya jangan kemana-mana. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Salam Najil.